harga minyak mentah dunia menguat setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan ekspor minyak mentah ke negara-negara aliansi Barat selama 5 bulan. Putin menandatangani keputusan pada hari Selasa yang melarang pasokan minyak ke negara-negara yang telah memberlakukan batasan harga pada produk minyak dan minyak bumi Rusia. Menurut keputusan yang dipublikasikan di portal pemerintah dan situs web Kremlin. Apakah harga BBM di dalam negeri akan berdampak atau tidak? Saya akan diskusikan ini dengan pengamat energi, Bapak Kurtubi. Selamat sore, Pak Kurtubi. Selamat sore. Baik, Pak Kurtubi, saya ingin meminta pendapat Anda terkait dengan keputusan Presiden Vladimir Putin menandatangani dekret yang melarang pasokan minyak mentah dan produk minyak mulai 1 Februari nanti ke negara-negara yang mematuhi batasan. Seperti apa pandangan Anda terkait dengan keputusan dari Presiden Vladimir Putin ini, Pak Kurtubi? Ya, ini kan perkembangan barulah katakan begitu dalam konflik Rusia dengan negara-negara NATO sama AS di Ukraine, ya. Ya. Jadi kan selama ini Putin atau Rusia ini dibatasi oleh Amerika sama NATO, boleh ekspor minyak mentahnya, tetapi dengan harga yang ditentukan maksimal $60 per barel. Betul. Maksudnya agar penerimaan migas Rusia tidak gede-gede banget lah, kira-kira begitu ya. Ya. Yang mampu membiayai perangnya sehingga Rusia bisa menang perang, kira-kira begitu. Jadi strategi ini dipakai oleh Amerika Serikat sama NATO, boleh mengekspor minyak Rusia itu ke negara manapun, terutama negara-negara Eropa Barat, negara-negara NATO, tapi harganya dibatasi relatif murah, $60 per barel. Nah sekarang kelihatannya sudah berubah ini kebijakan Rusia ini, tidak lagi itu untuk begitu saja kepada AS dan NATO yang mendikte harga minyak Rusia di level $60 per barel. Nah sekarang kita dengar tadi bahwa Rusia akan menyetop ekspor minyaknya ke negara-negara NATO di Eropa. Ya, wah ini akan menimbulkan kalang kabut ini. Dampaknya seperti apa, Pak Kurtubi? Dampak signifikannya? Dampak signifikannya, suplai minyak mentah dari Rusia. Ingat, Rusia ini negara produsen minyak terbesar di non-OPEC selain Amerika Serikat, ya. Ya. Makanya selama ini kan OPEC plus kita kenal itu yang bersepakat terhadap kebijakan-kebijakan harga yang bisa melindungi kepentingan negara-negara produsen. Nah, Rusia ini produksinya tinggi. Nah, kalau ekspor ke negara-negara NATO yang ada di Eropa di stop, tadinya kan boleh tapi dengan harga $60. Kalau di stop, lalu Eropa Barat ini atau NATO di Eropa ini mau dapat minyak dari mana? Ya. Saudi katakan genjot minyaknya, tidak bisa sebab kapasitas produksi Saudi juga mendekati kapasitas maksimal mereka. Dan lebih-lebih lagi, sekali lagi, Saudi sebagai bagian dari OPEC plus, dan sekarang malah hubungan Saudi dengan Saudi Arabia terutama kan sangat mesra, sangat erat. Putin lebih tunduk kepada Saudi daripada ke Amerika. Amerika pernah meminta Saudi untuk membuka keran minyaknya lebih gede lagi agar produksi bisa lebih gede. Oke. Ya, tapi Saudi tidak mau. Ogah ikut Amerika sekarang. Mending ikut Putin. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mau tidak mau harga akan melejit ini. Harga akan melejit. Tentunya ini kan akan membantu Rusia juga ya untuk mengimbangi dampak sanksi keuangan terhadap Moskow ini kan, Pak? Iya. Rusia tinggal mainin keran minyaknya. Iya, artinya setelah 5 bulan nanti harga akan langsung meroket tuh ya, Pak? Akan langsung beroket. Ya, tergantung keran minyak Rusia. Dia akan buka pelan-pelan itu. Nggak langsung jublek dipenuhi pasar minyak dunia dengan produksi Rusia yang maksimal, tidak. Dia akan mainkan. Demikian artinya sehingga harga BBM di Indonesia akan ikut berdampak ini, Pak? Oh pasti. Akan naik lagi berarti? Akan naik lagi sebab harga minyak dunia
mau tidak mau pasti naik. Kalau Putin konsisten tidak mau mengekspor minyaknya ke negara-negara pendukung Ukraine, pendukung negara NATO lah ya, yang semuanya itu mereka adalah importir minyak kecuali Inggris produksinya sedikit sekarang ini. Jadi mau tidak mau harga minyak dunia pasti melejit. Saya perkirakan jauh di atas $100 ini. Di atas $100 Pak Kurtubi? Lebih $100. Kalau minyak Rusia yang ke NATO itu hilang, itu akan kehilangan suplai minyak dunia begitu besar. Dan NATO sekali lagi akan menderita banget, ya, mau dari mana minyak untuk keperluan NATO ini, ya. Jadi sekarang Putin unjuk gigi, unjuk kekuatan menggunakan sumber daya energi migasnya untuk memperkuat posisi tawar Putin, tentu dalam konteks perang di Ukraine ini, ya. Kalau Putin tidak mau menyerah begitu saja ini dengan dibatasi harga minyaknya $60. Coba. Artinya harga minyak dunia sudah $80-an sekarang ini kan. Iya, artinya di pertengahan tahun 2023 nanti ini kemungkinan besar ya harga BBM di Indonesia bisa naik ini karena keputusan Putin ini. Pasti, karena apa, Mas? Satu, harga minyak dunia naik. Nomor dua, ini harus kita sadari. Produksi minyak nasional terendah dalam 50 tahun ini hanya sekitar 600.000 barel per hari. Halo Bapak Presiden, ini terjadi penurunan produksi minyak setiap tahun selama 2 dekade. Catat ini. Jadi para menteri, para pejabat catat bahwa Indonesia akan bisa terjerumus dalam importasi minyak yang begitu tinggi karena produksi kita yang begitu rendah dan diimpor dengan harga yang sangat mahal kalau Putin konsisten menyetop minyaknya ke Eropa ini. Ya, jadi ini pelajaran untuk mengingatkan. Masa 3 presiden membiarkan produksi minyak turun setiap tahun dari 1,5 juta barel sekarang cuma 600.000 barel per hari. Mau nombok dari mana? Harus impor. Impor kalau harga di atas $100, waduh, ya, artinya APBN akan tersedot, rakyat harus menerima pengurangan subsidi BBM, bahkan bisa-bisa subsidi BBM bisa dihapus. Artinya Pak Kurtubi ini selama 5 bulan ke depan ini hingga pertengahan tahun 2023, 5-6 bulan ke depan ini, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak ini yang kemungkinan besar akan terjadi? Terus dorong penggunaan bahan baku dari sawit untuk menghasilkan minyak solar. Kita ditolong dari minyak solar, minyak sawit ini untuk menghasilkan BBM solar, ya. Tapi untuk menghasilkan BBM yang lain ya kita harus impor, yang tidak bisa menghindar. Jadi minyak mentah kita harus impor, tahu nggak? Minyak mentah harus diimpor mungkin 1,2, 1,1 juta barel per hari. Sekarang impornya itu kalau harganya $120 per barel seperti pernah terjadi beberapa bulan yang lalu. Waduh, APBN itu akan terkuras. Itu ya, rakyat harus menerima fakta nanti kenaikan harga BBM bersubsidi bisa mendekati harga pasar yang sangat mahal. Ya, karena sekali lagi kita salah dalam mengelola migas kita selama 30 tahun. Produksi dibiari turun terus setiap tahun dan sekarang pada level terendah dalam 50 tahun. Hanya 600.000 barel per hari, kebutuhannya 1,1, 1,2 juta barel per hari. Coba. Jadi ini catatan evaluasi dari Anda seperti apa nih? Pelajaran yang bisa diambil ini sehingga kita pelajaran yang bisa diambil, ini negeri besar Indonesia, negeri dengan potensi migas yang luar biasa. Bukannya migas di perut bumi potensinya habis. Bukan. Banyak ya 130 sedimentary basin. Belum semuanya dibor secara intensif. Ya, ini butuh modal. Ya, ini risiko tinggi, butuh modal besar. Nah, sekarang sejak Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, sistemnya dipersulit. Perizinannya diurus sendiri oleh investor. Tadinya perizinan oleh yang dibutuhkan investor diurus oleh Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan sekaligus sebagai penanda tangan kontrak bagi hasil dengan semua investor migas di Indonesia yang sudah terbukti berhasil. Kita bisa berhasil mendatangkan investasi begitu besar di bawah Undang-Undang Migas di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71.
Oke. Produksi tahu nggak, naik dari 200.000 barrel per hari menjadi puncaknya 1,7 juta barrel per hari. Karena migas kita diatur sesuai dengan konstitusi pasal 33. Sekarang dirubah sejak tahun 2001 dengan Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2021 yang melanggar konstitusi. Tolong catat ini para menteri bahwa Undang-Undang Migas ini sudah dicabut 17 pasal oleh MK. Satu, kedua, terbukti menciptakan sistem yang tidak efisien, ribet ruwet, lalu investor sekarang dibebani pajak sebelum berproduksi. Pasal 31 Undang-Undang Migas itu. Oke. Itu yang merusak sistem permikiran nasional. Investor lari, tidak ada kepastian hukum. Undang-Undang Migasnya dibiarkan 20 tahun, tidak diganti-ganti gitu loh. Saran saya Presiden mohon segera cabut Undang-Undang Migas dengan Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, karena DPR sudah 2 periode gagal menghasilkan Undang-Undang Migas yang baru. Nomor 2, ada contoh sejarah. Pemerintah mencabut Undang-Undang Pertambangan zaman kolonial, tidak sesuai dengan konstitusi, ya, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan pasal 33, di mana kekayaan di pulau bumi dikuasai negara, dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang dibentuk oleh negara. Itu yang benar. Bukan oleh Kementerian SDM. Kementerian SDM itu tidak bisa berbisnis. Ya, tidak bisa. Jadi tolonglah Undang-Undang Migas ini Pak Presiden dicabut. Bukan tidak mungkin. Dan bukan nakut-nakuti, harga minyak bisa $200 per barrel. Ya? $200 Lalu, per barrel. 200. Ya, karena begitu banyak minyak Rusia akan hilang dan Saudi tidak mampu nombokin. Iya. Ya? Dan kita juga belum tahu nih konflik Rusia Ukraina ini kan sampai kapan terjadi ya, Pak Kurtubi? Betul. Itu pemicunya mengapa Putin sekarang pakai kartu asnya ini, tidak usah pakai senjata nuklir. Iya, Putin tidak usah mengeluarkan senjata nuklirnya, ini cukup dengan tidak mau mengekspor minyak dengan harga murah didikte oleh NATO, harga $60 ke negara-negara NATO pendukung AS ya, seperti itu. Nah, ini kartu terbuka, kita lihat. Saya prediksi bisa $100 per barel. Bayangkan kalau itu terjadi. Iya, $100 per barel. Per barel. Di tengah tahun 2023 yang katanya juga kita akan mengalami resesi global. Nah, itu Di dia. tahun 2023 ini Pak Kurtubi. Dan Bank Dunia sudah memperkirakan ya bahwa tadinya memperkirakan harga minyak itu akan turun. Tapi saya yakin Bank Dunia harus mencabut prediksinya yang mengatakan harga minyak dunia tahun 2023 akan turun ke $50. Itu Bank Dunia harus merevisi. Bagaimana Anda melihat itu prediksi dari Bank Dunia itu? Malah. Ya. Prediksi Anda terhadap Bank Dunia tadi yang akan turun ke $50 per barel itu akan salah total begitu menurut Anda ya Pak Kurtubi ya? Ya, tadinya akan bisa betul kalau Putin tidak mengeluarkan kebijakannya ini. Tapi kalau Putin menghilangkan sekian juta barrel per hari minyak mentah di pasar dunia, ya pasti harga minyak itu di atas 100 bahkan bisa ke $200 per barel. Dalam sejarah dunia akan pertama kali terjadi ini. Jadi sekarang pada saat kita produksi amat sangat rendah dalam 20 tahun terakhir. Iya. Jadi sekarang angin berhembus di Rusia ini ya. Ya. Ke Rusia ini Pak Kurtubi yang akan menekan balik begitu Amerika Serikat dan juga NATO. Nah, tentunya ini menjadi kekhawatiran kan bagi rakyat Indonesia, Pak Kurtubi. Oh iya. Ini akan sangat berat karena kalau memang prediksinya 2023 itu resesi global, lalu juga ada kenaikan harga BBM. Ini seperti jatuh tertimpa tangga pula ini, Pak Kurtubi. Artinya ini peran pemerintah Anda lihat seperti apa nih Pak nanti di tahun 2023? Mungkin Anda punya masukan untuk pemerintah. Ya, berarti harus kita kurangi konsumsi yang berasal dari energi BBM. Ya. Genjot terus energi non BBM ini, misalnya dengan kendaraan listrik, sehingga permintaan konsumsi BBM bisa sedikit berkurang, ya, kendaraan listrik ini. Ya. Dan kalau bisa, Bapak Presiden ini segera cabut penyakit undang migas kita di Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2021 dicabut saja. Ya. Secara konstitusional amat sangat reasonable. Karena dampaknya sangat luas ya. Undang-Undang Migas ini segera mungkin, kalau bisa minggu-minggu ini, jika segera
investor kita undang kembali datang, ya, janji SKK Migas. Nah, SKK Migas itu sebagai pengelola sekarang ini, ya, mereka menjanjikan produksi naik menjadi 1 juta barrel per hari, tapi bukan besok, Mas, besok. Tahun 2030. Tahun 2030 mereka janjikan baru produksi naik. Nah, ini karena apa? Karena hancurnya investasi sektor hulu migas nasional kita akibat undang-undang migas yang salah. Tidak ada kepastian hukum, 17 pasalnya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, pasal-pasalnya itu amat sangat menghambat investasi karena perizinannya harus diurus sendiri oleh investor sekarang. Dulu, waktu kuasa pertambangan di tangan Pertamina, investor itu oncang-oncang kaki, izin yang dibutuhkan 100 izin, 200 izin, diurus oleh Pertamina, tidak oleh investornya. Dulu, ya. Nah itu dirubah sekarang jadi ribet-ribet. Jadi investor pada lari. Mbok ini saja sederhana kok. Sederhana solusinya di sektor migas dikembalikan ke pasal 33 UUD 45. Iya. Saat ini kan pemerintah juga sudah siap mengajukan usulan revisi Undang-Undang Migas begitu ya, Pak Qurtubi ya. Ini kan tapi dianggap molor 1 dekade. Ini sebenarnya kendalanya ada di mana ini, Pak? Terlalu banyak kepentingan di migas ini. Terlalu banyak kepentingan. Ya, baik pemerintah maupun anggota DPR. Maka saya kemukakan apa adanya ke Bapak Presiden. Sampean tidak usah nunggu usulan dari pemerintah ke Komisi 7. Jangan boleh lagi ya dibikin berbelit-belit. Presiden sudah ngerti. Investasi itu terhambat karena sistem yang berbelit-belit. Di migas itu bukan hanya berbelit-belit. Sudah berbelit-belit, dipajekin, disuruh bayar pajak sebelum ketemu minyak. Itu undang-undang migas semuanya begitu. Jadi undang-undang migas yang terbukti merugikan negara ini telah dicabut karena DPR 2 kali gagal memperbaikinya. Jadi Presiden secara konstitusional berhak mencabut undang-undang migas ini karena kondisi industri migas kita ini sudah super darurat. Super darurat. Rakyat menjadi korban. Buka segera investasi besar-besaran di industri migas ini, dipermudah. Caranya dipermudah. Berhenti menggunakan pemerintah sebagai pengelola. Jangan lagi pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Serahkan itu ke perusahaan negara yang dibentuk dengan undang-undang namanya Pertamina. Serahkan ke Pertamina. Kembalikan Pertamina menjadi pemegang kuasa pertambangan. Ya. Sehingga Pertamina dengan sangat lincah sebagai perusahaan negara ya yang kredibel, diteras oleh perbankan seluruh dunia sebagai pemegang kuasa pertambangan. Dana tidak menjadi hambatan kalau mau mengembangkan sisi hilirnya. Nah, di migas ini kita pakai sistem bagi hasil yang menjamin penerimaan negara lebih besar dari keuntungan bersih investor migas. Ini jaminan pasal 33 di sektor migas. Harus diteruskan sehingga solusi amat sangat gampang, efisien ya Pak Presiden. Sampean berhak mencabut undang-undang migas yang terbukti merugikan negara ini, terbukti menjadi penyebab ketidakpastian hukum. Karena begitu banyak pasal-pasal yang melanggar konstitusi. Cabutlah ini pakai perpu. Jangan khawatir, sampean itu ada contoh sejarahnya. Tahun 60, tahun 59, tahun 50-an, itu pemerintah RI mencabut undang-undang pertambangan zaman kolonial namanya Indise Minuet tahun 1890 dicabut dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang zaman Perdana Menterinya Insinyur Juanda namanya. Dicabut itu, lalu lahir Undang-Undang Nomor 44 PRT tahun 1960 di mana sektor migas harus dikuasai negara. Undang-Undang Nomor 871 mengharuskan migas itu dikelola oleh perusahaan negara yang dibentuk dengan undang-undang namanya Pertamina. Lalu semua investor kita undang. Semua investor dipermudah berkontrak bagi hasil dengan Pertamina yang menjamin penerimaan negara lebih besar dari keuntungan perusahaan migas. Bagi hasil standarnya 65% Indonesia, pemerintah 35% investor dari seluruh dunia yang datang ke Indonesia. Bahkan pada saat oil boom, harga minyak melejit ke $32, Presiden RI merubah bagi hasil dari 6535 menjadi 8515. 85 RI, 15 investor migas asing pada saat harga minyak melejit. Jadi sudahlah, kembali ke konstitusi pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 PRP tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 871. Nah, cabut Undang-Undang Migas berarti menghidupkan kembali undang-undang yang dicabut oleh Undang-Undang Migas seperti satu yang saya sebut tadi Undang-Undang Nomor 44 tahun 90 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 71. Kembali ke undang-undang yang dicabut oleh Undang-Undang Migas. Selesai persoalan.
Dan kita buka pintu kepada investor manapun, kasih karpet merah, tidak boleh dipajakin sebelum berproduksi. Izinnya diurus oleh perusahaan negara, bukan diurus sendiri, meskipun lewat 100 meja yang harus dilalui. Perusahaan negara yang ngurus, bukan investor. Itu cara kita. Oke, baik. Terakhir ini, Pak Kurtubi, tentunya kita berharap Komisi 7 DPR ini kan juga ikut memecahkan masalah ya di sektor energi dan sumber daya mineral ini. Selain berperan dalam legislasi, lalu juga budget, pengawasan, nah ini kan yang harus didorong adalah perkembangan industri hulu migas ini, Pak Kurtubi. Nah ini untuk mengembangkan lebih jauh lagi terkait dengan industri hulu migas ini seharusnya seperti apa, Pak Kurtubi? Dipermudah sistemnya. Sistemnya tidak boleh ribet, tidak boleh dipajakin sebelum berproduksi, ya, tidak boleh disuruh ngurus sendiri izinnya, ya, bahkan dikasih fasilitas karpet merah, ya, konsisten dengan undang-undang itu, dan sudah terbukti berhasil masalahnya. Nah ini jangan mengikuti kemauan Komisi 7 sekarang yang ingin, mereka lagi yang ingin membahas untuk ketiga kalinya. Ya. Meskipun saya mantan Komisi 7, ya, saya nggak setuju, ya, nggak setuju. Untuk ketiga kalinya Komisi 7 DPR ini berinisiatif ingin membahas kembali membentuk undang-undang migas yang baru, yang saya dengar justru akan menciptakan sistem kelembagaan yang baru, eksperimen baru di mana SKK migas itu akan ditempatkan istimewa. Pertamina di bawah SKK migas dikasih kuasa usaha pertambangan. Ini taktik saja. Kuasa pertambangan harus di perusahaan negara, tidak boleh di pemerintah. Nah sekarang mereka menggunakan taktik strategi kuasa pertambangan dibagi dua. Ada kuasa usaha pertambangan, ada kuasa pertambangan. Di mana kuasa pertambangan ini tetap mau dicekal sama Kementerian SDM, ini salah ini. Ya. Lalu kuasa usaha diciptakan, kuasa usaha pertambangan. Ini mengulangi tahun 1980-an, di mana kami itu berdebat dengan kuasa pertambangan dan kuasa usaha pertambangan. Jadi kuasa usaha pertambangan tidak usah dihidupkan lagi, ya, untuk menyederhanakan sistem. Pemerintah tidak boleh memegang kuasa pertambangan sebab pemerintah itu tidak bisa berbisnis. Tahunya menunjuk. Tidak boleh, ya. Nah, kembalikan ke perusahaan negara yang dibentuk dengan undang-undang Pertamina, kembali ke Undang-Undang Nomor 871. Simpel saja kok. Pertamina saya yakin mampu bisa segera menaikkan produksi minyak. Uang negara besar ini punya potensi secara geologis, sekalipun butuh waktu. Tapi kalau investornya banyak yang hadir, banyak yang datang, bawa teknologi baru. Nah ini ingat satu lagi, kita belum memanfaatkan teknologi terbaru dari sektor hulu migas, di mana teknologi baru ini sudah terbukti berhasil di Amerika Serikat. Produksi minyak Amerika naik dari 8 juta menjadi sekarang 15 juta barrel per hari. Ini belum kita manfaatkan teknologi baru di bidang perminyakan dunia ini, ya. Nah, itu kita undang investor yang punya teknologi baru ini, ya, oil shale, gas shale ini untuk bisa segera dimanfaatkan di Indonesia, di Sumatera, di Kalimantan yang ada potensinya. Kita dorong geologis kita untuk membuktikan kemampuan mereka berpikir berinovasi di bidang sumber daya alam kita khusus migas ini. Sedih ya, bangsa besar yang pernah menjadi eksportir besar, eksportir minyak besar, eksportir LNG terbesar di dunia. Sekarang menjadi hancur semua itu karena undang-undang migas yang dipaksakan oleh IMF. Undang-undang migas nomor 2 tahun 2001 itu dipaksakan oleh IMF. Ya, karena kita berhutang pada IMF pada saat kita mengalami krisis moneter tahun 98. Sudah buang saja itu undang-undang ciptaan IMF itu, kenapa mesti dielus-elus? Heran saya. Ya, teman-teman sejawat Komisi 7, mari kita berpikir dengan bangsa dan negara. Ya, kembalikan industri migas sesuai dengan pasal 33 UUD 45 yang sudah terbukti berhasil membawa produksi minyak dari 200.000 barrel per hari menjadi 1,7 juta barrel per hari, yang berhasil menjadikan Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Bayangkan, berhasil APBN sebagian besar dari migas, devisa ekspor sebagian besar dari migas. Ini negara besar ini, ya, seluas Eropa, seluas Amerika, Indonesia ini dari segi migas, karena migas itu bisa di tengah laut, di offshore, dan bisa di darat, di onshore. Baik, kita akan lihat nanti apakah harga BBM di dalam negeri ini akan berdampak
sangat signifikan ya setelah Putin menandatangani keputusan pada hari Selasa yang melarang pasokan minyak ke negara-negara yang telah memberlakukan batasan harga pada produk minyak dan minyak bumi Rusia. Terima kasih atas waktunya dan pemaparannya, pengamat energi Bapak Kurtubi sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Salam sehat.